Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 22. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Vimala Citra yang saat ini tertimpa batu yang turun dari langit yang diakibatkan oleh 3 murid dari Taisang Lojun. Dirinya pun kini merasa tertekan oleh batu itu. Dan kini 3 murid dari Taisang Lojun akan menyegel Raja Vimala Citra di bawah batu besar itu. Dan terlihatlah kini mereka bertiga sedang sibuk membaca sebuah mantra agar Raja Vimala Citra benar-benar tidak bisa keluar dari tekanan batu surga yang mereka turunkan. Miao Shen pun kini langsung berkata pada Taisang Lojun bahwa setidaknya batu yang mereka turunkan dari surga ini dapat menyegel dan mengurung Raja Vimala Citra selama 100 tahun agar dia memiliki kesempatan untuk merenungkan semua dosa-dosanya. Taisang Lojun pun merasa bangga dengan 3 muridnya itu. Lalu Taisang Lojun pun kini berkata bahwa Ashura itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dirinya. Saat itu, sebelum Ashura dan Dewa berpisah, Taisang Lojun menerima ibu dari Raja Vimala Citra sebagai muridnya. Dengan alasan persahabatan itu, Taisang Lojun akan membawa kembali Raja Vimala Citra ke jalan yang benar. Dan kini Raja Kebajikan pura-pura menangis di depan muridnya karena dia telah menghukum Raja Vimala Citra. Hal ini membuat 3 muridnya itu merasa bersimpati. Walaupun sedang menghadapi musuh, tapi Taisang Lojun masih memiliki hati yang mulia. Miao Zhen pun kini langsung bertanya pada Taisang Lojun, apakah sang Raja Kebajikan ini kenal dekat dengan ibu dari Raja Vimala Citra dan bagaimana situasinya. Taisang Lojun mulai bercerita, saat ini istana surga benar-benar berbeda dari zaman dulu. Karena sekarang Ashura dan para dewa, mereka memiliki kebencian yang luar biasa. Tapi pada saat itu, ibu dari Vimala Citra ini memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat para dewa yang lain terpesona akan kecantikannya. Dan aku masih mengingat hal itu. Miao Shen pun langsung bertanya, apakah guru juga tersepona pada dirinya? Taisang Lojun menjawabnya, tentu saja tidak. Kemudian Miao Shen pun kini mulai tertawa dan dia mengatakan, hei, guru kebajikan, wajahmu mulai memerah. Dan aku tahu bahwa kamu sedang berbohong. Yang benar adalah bahwa guru yang terhormat ini sangat terpesona dengan ibunya dan lalu menipunya dengan status yang dia miliki. Karena guru takut ketahuan oleh dewa lain, maka kamu membunuh ibunya begitu saja kan? Apa yang dikatakan oleh Miao Zhen ini membuat 2 teman lainnya mengatakan bahwa Miao Zhen ini berbicara omong kosong. Dan Raja Kebajikan pun kini juga langsung mengatakan, dari siapa kau mendengar hal itu? Tapi Miao Zhen langsung tertawa. Lalu dirinya pun kini mengatakan bahwa hal itu adalah lucu sekali. Karena Raja Kebajikan yang terhormat ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Raja Kebajikan pun langsung berteriak agar Miao Zhen cepat bangun. Karena dia tahu bahwa ini bukan Miao Zhen yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saja Miao Zhen pun kini tersadar dan dia mengatakan, guru, kata-kata yang kukeluarkan barusan bukan diriku yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi padaku? Karena saat ini Miao Zhen merasakan ada sesuatu berada di dalam mulutnya. Hal ini membuat 2 teman lainnya menjadi panik dan tiba-tiba saja kini lidah Miao Zhen telah terlilit oleh sebuah rambut. Dan rambut itu pun kini menjalar keluar dari mulut Miao Zhen. Tidak hanya Miao Zhen saja, murid Taisang Lojun yang lain kini juga merasakan hal yang sama. Bahkan kini rambut keluar dari mata mereka. Dan sekarang 3 murid dari Taisang Lojun merasakan kesakitan yang amat sangat luar biasa. Taisang Lojun yang panik kini menyuruh mereka untuk membaca kitab suci pemusnah jiwa jahat. Tapi Miao Zhen pun mengatakan pada Taisang Lojun bahwa dia tidak bisa membacanya saat ini juga.
Tiba-tiba saja kertas mantra yang berada di tangan Miao Zhen menjadi terbakar. Begitu juga dengan kertas mantra yang berada di batu penyegel. Setelah kertas mantra itu kini habis terbakar, batunya pun kini menjadi hancur dan Raja Vimala Citra pun kini keluar dari dalam batu itu. Raja Vimala Citra pun kini berkata, "Kura-kura tua yang munafik, tampaknya kamu tidak memahami putrimu ini. Bahkan kekuatan yang sebenarnya kamu juga tidak tahu secara benar. Apakah ketiga murid sampahmu ini kau pikir bisa menekan diriku?" Taisang Lojun kini dibuat kaget karena Vimala Citra bisa berhasil keluar dari kurungan batu yang dikeluarkan oleh tiga muridnya. Raja Vimala Citra juga berkata pada Taisang Lojun bahwa jangan bermain-main dengan sang raja. Kini ketiga murid dari Taisang Lojun, tubuhnya telah terlilit rambut dari Raja Vimala Citra. Dan Raja Vimala Citra juga langsung mengatakan bahwa saat ini tiga muridnya itu akan menjadi sandera dari Vimala Citra. Dan menurut Raja Vimala Citra, hal ini akan menjadi sebuah mainan yang sangat bagus dan menyenangkan. Karena sekarang Raja Vimala Citra ingin menyakiti orang yang disayang oleh Taisang Lojun. Perlahan-lahan rambut dari Raja Vimala Citra menembus tubuh mereka, sehingga tubuh dari tiga murid Taisang Lojun ini mendapatkan luka yang cukup serius. Mereka pun kini meronta-ronta meminta tolong pada Taisang Lojun. Melihat muridnya sudah sangat kesakitan, Taisang Lojun pun kini berkata pada Vimala Citra, "Apa yang kau inginkan?" Dan Vimala Citra pun kini menjawabnya, "Tentu saja aku ingin membunuh mereka semua. Tapi sekarang aku memikirkan bahwa itu adalah hal yang membosankan. Jadi aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku hanya akan membunuh salah satu dari mereka. Silahkan kamu pilih satu, dan aku akan langsung memakan dan melepaskan dua yang lainnya." Taisang Lojun pun kini menolak permintaan dari Vimala Citra, dan muridnya kini semakin tersiksa. Tapi Taisang Lojun tetap saja tidak tega melihat muridnya itu disiksa oleh Vimala Citra. Kemudian Taisang Lojun pun kini mengatakan, "Kamu tidak akan menepati janjimu dan aku tidak akan tertipu olehmu." Vimala Citra pun menjawab perkataan dari Taisang Lojun, "Jika kamu tidak memilih, maka mereka bertiga akan kumakan sekaligus. Tidak ada alasan untuk memperlakukan mereka bertiga dengan cara yang sama." Raja Kebajikan pun langsung memohon pada Vimala Citra agar menghentikan perbuatannya ini. Dan Vimala Citra langsung saja memutuskan kaki salah satu muridnya. Hal ini membuat sang murid menangis karena kesakitan. Raja Kebajikan pun kini langsung bertindak, dan dia pun kini meminta maaf pada Miao Zhen karena saat ini Miao Zhen harus dikorbankan untuk dibunuh oleh Vimala Citra. Vimala Citra pun kini langsung membawa Miao Zhen ke hadapannya, dan dia langsung berkata, "Kamu memilih Miao Zhen, pasti ada alasannya." Dan tiba-tiba saja Vimala Citra pun kini langsung menggigit lidah dari Miao Zhen hingga terputus. Setelah Vimala Citra merasakan lidah dari Miao Zhen, dirinya pun kini langsung berkata, "Ketika aku memakannya, aku melihat sebuah ingatan, dan ini adalah sesuatu yang bagus. Ternyata dia memiliki semacam hubungan dengan dirimu." Raja Kebajikan pun kini hanya bisa diam saja mendengar apa yang dikatakan oleh Vimala Citra. Dan Vimala Citra pun kini lanjut berkata, "Taisang Lojun, ini benar-benar tidak baik. Tapi jangan takut, aku tidak akan membongkar rahasiamu. Kamu percaya padaku kan?" Taisang Lojun menjawabnya, "Aku tidak akan pernah mempercayaimu." Vimala Citra pun kini langsung tertawa dan mengatakan bahwa Taisang Lojun sangat konyol. Dan kini Vimala Citra langsung mengatakan, "Dasar kura-kura tua, akhirnya aku tahu alasan kenapa kamu sangat suka menerima murid. Miao Zhen ini benar-benar murid yang sangat polos dan imut. Tidak heran jika kamu menyukainya. Kau pikir aku akan mengingkari janjiku? Jadi aku sengaja menyebut namanya. Sebenarnya kau ingin menyelamatkannya kan? Tapi sayang sekali, kamu malah menyelamatkan dua murid yang lain. Ini sangat menyedihkan." Mendengar kata-kata dari Vimala Citra,
Dua murid yang lain pun kini menjadi tidak percaya akan sifat asli dari Taesang Lojun. Dan kini Miao Shen pun semakin meronta kesakitan karena dia akan dibunuh oleh Vimala Citra. Raja Kebajikan pun langsung mengeluarkan kertas mantra saktinya dan akan mulai menggunakan kertas itu untuk menyerang Vimala Citra. Karena Raja Kebajikan tidak rela rahasianya dibongkar lebih jauh. Vimala Citra pun kini langsung tertawa pada Raja Kebajikan dan mengatakan, "Apakah setelah aku berkata seperti itu kamu menjadi sangat marah? Dan apakah sekarang kamu akan menyerangku? Aku tahu nyawa muridmu ini tidak penting, karena yang paling penting adalah rahasiamu, kan? Kamu tidak ingin semua rahasiamu itu terbongkar." Raja Kebajikan yang tidak ingin Vimala Citra berkata lebih jauh lagi, dia pun langsung menggunakan kertas mantranya untuk menyerang Vimala Citra. Dan kertas mantra itu kini langsung berubah menjadi budak emas yang sangat kekar. Para budak emas dari kertas mantra Taesang Lojun ini akan segera menghajar Vimala Citra. Dan Vimala Citra pun kini langsung berkata, "Ayo, dasar kamu kura-kura munafik, aku telah menunggumu untuk bertindak terlalu lama." Vimala Citra pun langsung mengangkat tangannya dan dia kini mengubah rambutnya menjadi sebuah kepalan tangan. Dan Vimala Citra pun kini langsung menghancurkan budak emas milik Raja Kebajikan. Para budak emas itu pun dihancurkan dengan sangat mudah oleh Vimala Citra. Hal ini membuat Taesang Lojun merasa tidak percaya dengan kekuatan Vimala Citra yang luar biasa. Raja Kebajikan yang tidak ingin kalah, dia pun kembali menggunakan kertas mantranya dalam jumlah yang sangat banyak dan kembali mengubah kertas itu menjadi budak emas lagi. Tapi Vimala Citra pun kini langsung berkata pada Taesang Lojun, "Kamu mengeluarkan sampah yang tidak berguna. Keluarkanlah semuanya saja dan aku akan menghancurkan hal itu." Dan benar saja, Vimala Citra pun kini menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan semua budak emas yang dikeluarkan oleh Raja Kebajikan, sehingga hal itu menimbulkan ledakan yang lumayan besar di tempat itu. Dan kini posisi dari Vimala Citra sudah berada di hadapan dari Taesang Lojun. Dan tiba-tiba saja Taesang Lojun pun langsung mengeluarkan kembali kertas mantranya dan mengubahnya menjadi sebuah kain yang panjang dan langsung melilit tubuh dari Vimala Citra. Dan kini 3 murid dari Taesang Lojun pun terlepas dari ikatan rambut Vimala Citra, dan Vimala Citra kini terkurung dalam ikatan kain yang dilakukan oleh Taesang Lojun. Vimala Citra pun berusaha memberontak untuk keluar, tapi ikatan kain itu semakin melilit tubuhnya. Dan Vimala Citra mengatakan bahwa mantra ini sangat kuat. Dan sekarang Taesang Lojun benar-benar akan menghancurkan Vimala Citra. Taesang Lojun pun langsung berteriak, "Kamu telah membiarkan diriku tidak memiliki pilihan. Karena kamu tidak bisa kembali ke jalan yang benar, aku akan menghancurkanmu." Tangan dari Taesang Lojun pun kini langsung memegang kepala dari Vimala Citra. Dan kini Vimala Citra pun langsung dibuat tertunduk oleh Taesang Lojun. Taesang Lojun pun mulai membacakan mantra. Dan dia mengatakan pada Vimala Citra bahwa rasa sakit ini hanya akan sementara. Karena setelah ini Raja Kebajikan akan mengubah Vimala Citra menjadi sebuah abu. Raja Kebajikan mengatakan pada Vimala Citra bahwa dia sebenarnya terpaksa dan sangat membenci untuk melakukan pembunuhan. Tapi karena kelakuan Vimala Citra sudah di luar batas, Raja Kebajikan harus bertindak karena dia tidak punya pilihan lagi. Tapi sebelum Raja Kebajikan membunuh Vimala Citra, dia pun kini berkata bahwa dia tidak membunuh ibu dari Vimala Citra. Karena pada saat itu, Mingji atau ibu dari Vimala Citra ini mati karena cinta. Saat Mingji dihukum dan dirantai di penjara es, Raja Kebajikan pergi menemuinya. Mingji yang melihat Raja Kebajikan, kini dirinya berkata, "Raja Kebajikan, akhirnya kamu datang juga." Dan Raja Kebajikan langsung meminta maaf pada Mingji karena dia merasa bersalah. Mingji pun langsung bertanya apakah Taesang Lojun ke tempat ini adalah untuk menyelamatkannya karena dia telah menunggu terlalu lama. Dan Raja Kebajikan mengatakan bahwa dia tidak akan menyelamatkannya karena sekarang adalah waktu yang tidak tepat untuk menyelamatkan Mingji. Mingji pun langsung bertanya, "Kenapa? Aku sudah tidak tahan lagi berada di tempat ini."
Raja Kebajikan langsung berkata pada Ming-Ji bahwa isu tentang mereka berdua saat ini telah menyebar di Istana Surga. Jika saat ini Taesang Lojun melepaskan Ming-Ji, maka isu itu akan berubah menjadi sebuah kebenaran. Dan Taesang Lojun meminta pada Ming-Ji untuk bersabar dan memahami situasi yang terjadi. Taesang Lojun pun juga langsung berkata pada Ming-Ji, "Aku adalah panutan bagi seluruh dewa. Mereka memandang dan menganggapku sebagai standar moral yang tertinggi di sini. Setelah standar itu runtuh, apakah kamu dapat memikirkan konsekuensi yang akan kudapatkan? Hal itu bukan untuk diriku saja, tetapi juga untuk seluruh surga, untuk seluruh rakyat jelata, dan juga untuk putri kita yang bandel." Ming-Ji pun langsung meminta maaf pada Taesang Lojun. Dan Taesang Lojun berkata pada Ming-Ji agar dia tidak minta maaf lagi. Dan kini Ming-Ji pun paham akan apa yang dirasakan oleh Taesang Lojun. Dirinya pun kini mengatakan bahwa dia akan bersabar. Ming-Ji juga berkata pada Taesang Lojun bahwa dia tidak akan mengungkapkan hubungan mereka pada siapapun. Lalu Ming-Ji meminta pada Taesang Lojun untuk menjaga Vimala Citra di luar sana. Raja Kebajikan pun kini langsung menangis dan dia berterima kasih atas pengertian dari Ming-Ji. Dan dia berjanji akan menjaga Vimala Citra. Raja Kebajikan yang terus bercerita pada Vimala Citra, dia mengatakan, "Ibumu mati karena cintanya untuk diriku. Dia takut hubungan kita menjadi luka yang menyakitkan. Jadi dia lebih memilih untuk mati. Kamu sebagai putrinya, kenapa kamu tidak bisa memahami pikirannya?" Vimala Citra pun menjawabnya, "Dia bisa memikirkan dan bisa memahamimu, tapi kenapa kamu tidak bisa memahaminya?" Raja Kebajikan menjawab, "Kamu dan ibumu terlalu memiliki perbedaan yang sangat jauh." Vimala Citra pun kini langsung tertawa. Hal ini membuat Raja Kebajikan tidak tahu dengan apa yang dipikirkan oleh Vimala Citra. Dan dia bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Vimala Citra langsung menjawabnya, "Aku tertawa karena ibuku yang tersayang adalah wanita yang bodoh dan konyol." Kata-kata dari Vimala Citra ini membuat Taesang Lojun semakin tidak paham dengannya. Dan Vimala Citra langsung melanjutkan perkataannya, "Jika kamu adalah satu-satunya standar moral, dan jika semua makhluk hilang, kamu tidak akan memiliki apapun untuk diandalkan. Aku akan membuat semua makhluk jatuh dan mati saat ini." Kemarahan dari Vimala Citra itu membuat kain yang menyegel dirinya kini langsung sobek begitu saja. Dan Vimala Citra pun kini langsung meninju tubuh Taesang Lojun sampai tertembus. Vimala Citra juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Taesang Lojun saat ini juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Taesang Lojun akan benar-benar mati oleh serangan yang dilakukan oleh Vimala Citra? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.